Salam. Salam sekali lagi. Tuhan Yesus dahsyat ya. Hari ini ada kampanye akbar, jadi mungkin teman-teman kita sebagian tidak mau keluar rumah karena takut ya. Tapi kita percaya kita yang datang ke sini adalah orang yang dipilih Tuhan. Teman-teman kita juga dipilih Tuhan ya. Tapi kita bisa mengalahkan segala kekhawatiran kita, segala takut kita untuk kita datang ke sini. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman hidup itu nantilah akan menolong kita untuk terus kita berjalan mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Amin. Kita mau belajar hari ini, saya akan berikan judul perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kita sudah pernah mendengar atau pernah membaca perikop ini, dan kita percaya setiap kita akan diberkati Tuhan. Amin. Kita buka dari Matius 13. Matius 13. Matius 13 ayat 24. Di sini ada perikopnya, kemudian penjelasannya di ayat 36 sampai 43. Jadi kita akan baca dua bagian ya. Jadi yang pertama Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kita bisa lihat di layar, kita akan baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkata hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam tubuhku. Amin. Nah, keterangannya ada di ayat 36 sampai 43, kita akan baca ya. Ayat 36. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan retak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Jadi di sini waktu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, kita lihat di ayat 24 sampai 30, murid-muridnya belum mengerti. Jadi mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Mereka nggak ngerti. Kemudian Tuhan Yesus jelaskan, itulah di ayat 37 sampai 43. Jadi di sini kita mau belajar perumpamaan lalang di antara gandum. Jadi
ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu di mana? Bagi kita orang percaya Tuhan Yesus, kita sudah menikmati kerajaan surga di bumi ini. Jadi kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini? Ladang itu ibaratnya dunia ini, ya. Ladang itu ibarat dunia ini. Kemudian benih gandum itu adalah benih yang ditaburkan anak manusia. Artinya benih yang ditaburkan Tuhan Yesus. Benih apa? Tentunya benih yang baik, ya. Tapi kalau kita lihat di bacaan ini, pada malam hari ini si jahat menaburkan benih juga yang namanya lalang. Jadi gandum dan lalang ketika baru bertumbuh itu kelihatannya sama, hampir sama, sulit dibedakan. Sama-sama seperti rumput aja, daun-daun putih, ya. Makanya ketika itu hamba-hamba Tuhan ini, ya, Tuhan ini itu sebenarnya Tuhan Yesus ya, tapi ini kan Tuhan Yesus suka menyampaikan perumpamaan. Hamba-hamba dari tuannya ini menyatakan, apakah kami akan cabut benih lalang yang ditaburkan si jahat? Lalu Tuhan katakan, jangan dicabut. Karena nanti gandum itu bisa tercabut juga. Jadi di sini kita mau belajar, ketika kita hidup di dunia ini, ladang itu kan dunia ini. Jadi ada benih gandum, ya, itu yang ditaburkan Tuhan Yesus, dan kita itulah sebenarnya gandum itu. Ya. Kan Tuhan menaburkan benih gandum. Pada siapa? Kepada kita yang mau percaya. Jadi kita ini sebenarnya ibaratnya gandum. Kenapa Tuhan selalu ngasih perumpamaan? Dan perumpamaan yang Tuhan kasih ini, itu sebenarnya kalau kita pikir luar biasa. Pengertiannya kalau kita tidak baca secara teliti, kita pun bingung, ya. Tapi ketika kita baca, Roh Kudus akan berbicara kepada kita, maka luar biasa. Jadi kitalah gandum yang Tuhan pilih, ya. Jadi benih ditaburkan kepada kita, kita percaya, kita menjadi gandum itu. Tetapi di dunia ini kita melihat kita hidup kan tidak sendirian. Di dunia ini kita melihat sebagian besar tetangga kita, keluarga kita, sekeliling kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka itu, apakah Tuhan hanya menaburkan benih gandum kepada kita orang percaya? Kalau kita melihat dari Yesaya 3 ayat 16 itu Tuhan mengasihi semua orang. Artinya benih gandum itu ditaburkan semua. Tapi yang percaya, yang diselamatkan. Jadi di sini kita mau belajar, kita itu adalah orang-orang pilihan Allah yang boleh percaya. Karena apa? Kasih karunia. Kita menjadi percaya bukan karena kita sebelumnya sudah baik, bukan karena kita sebelumnya hebat, bukan karena sebelumnya kita kaya, bukan. Tapi Tuhan mengasihi kita, memilih kita, bahkan sebelum kita ada di rahim ibu kita, Tuhan sudah menetapkan kita jadi milik kita. Kita sangat bersyukur. Tuhan Yesus itu begitu dahsyat, ya. Di sini kita belajar, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia pertama kali, Tuhan Yesus mau menyelamatkan semua orang. Tapi kita yang percaya, kita diselamatkan. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Katakan begitu. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan di sini Tuhan Yesus jalan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Berarti kita tahu jalan itu akan sampai kepada surga. Jalan itu akan sampai kepada keselamatan kita. Apakah sekarang jalannya ini kita sudah lihat? Belum. Tapi kita percaya jalan kita yang dipimpin oleh Tuhan Yesus menuju kepada surga. Dan untuk kita berjalan di jalannya Tuhan, Tuhan Yesus kasih yang namanya kebenaran. Jadi jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan kasih kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Jadi kita mau belajar bahwa
ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, panduannya apa? Patokannya apa? Firman Tuhan. Sama seperti Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan, kita baca sebentar di Kejadian 12 ya, ayat 1 sampai 2 supaya kita mengerti. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Jadi inilah janji Allah kepada Abram. Waktu itu namanya belum Abraham. Kepada Abram. Apakah Abram sudah melihat jalan itu? Belum. Tapi dia percaya kepada Allah yang menciptakan. Dia percaya bahwa Allah akan menggenapi semua janji ini. Dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan diberkati, namanya akan masyhur, dan dia akan menjadi berkat. Abram percaya. Abram pergi mengikuti jalannya Allah. Ya, sama seperti kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita mau mengikuti jalannya. Panduannya apa? Firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang akan menuntun kita di jalan kebenaran itu. Setelah kita berjalan di jalan kebenaran, maka kita akan sampai kepada yang namanya kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus luar biasa buat kita. Nah, ketika kita kembali ke bacaan kita tentang gandum tadi ya, ketika gandum ditaburkan, benih gandum ditaburkan, itu satu biji ya. Kita tahu semua benih yang ditaburkan itu harus mati dahulu, baru dia tumbuh. Benar ya? Kita mungkin pernah menanam biji pepaya, biji salak, semua yang berbiji, termasuk benih gandum, dia harus mati dulu, baru dia hidup kembali. Jadi kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mematikan semua daging kita. Amin. Apakah itu mudah? Tidak. Sudah bertahun-tahun kita hidup dengan pikiran kita. Sudah bertahun-tahun kita hidup dengan daging kita. Apakah mudah? Tidak. Tapi untuk kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan, kita harus mengalahkan yang namanya daging kita. Itu suatu proses dan tidak dalam sehari. Terus firman Tuhan itu seperti sabun yang membersihkan kita terus-menerus. Kita akan dibersihkan, dimurnikan, sampai kita menjadi sama seperti Kristus. Amin. Kita lihat sebentar di Kolose 3 ayat 5-10. Jadi kita harus mematikan semua keinginan daging. Lantas hidup kita siapa yang pimpin? Di jalan Tuhan tadi, siapa yang pimpin? Yang memimpin adalah Roh Kudus. Kita lihat sebentar ya. Di Kolose 3 ayat 5-10 kita akan baca bersama-sama. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Di sini jelas dikatakan, yang namanya pencabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Kalau di hukum Taurat, yang namanya penyembahan berhala, hukumannya mati. Lanjutkan ayat ke-6. Kolose 3 ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Lanjut. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Di sini lebih jelas lagi. Kita tidak boleh marah. Kemudian kita tidak boleh geram. Geram itu apa artinya? Nyimpan di dalam hati kekesalan kita. Kemudian kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi di sini mendustai itu kita nggak boleh lagi berbohong. Kalau iya, katakan iya.
Kalau tidak, katakan ya. Selebihnya berasal, kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar harinya. Jadi setiap hari kita diperbaharui. Yang memperbaharui kita itu firman Tuhan. Sehingga hidup kita di jalan Tuhan tadi, itu yang memimpin siapa? Yang memimpin Roh Kudus. Kalau selama ini kita sebagai orang dunia, yang memimpin kita siapa? Pikiran kita. Jadi kalau tadi jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau orang dunia, hidup dulu. Artinya dia hidup dipimpin pikirannya. Baru dia cari jalan sendiri dan dia membenarkannya. Tapi Tuhan kasih kita jalan, kita mau, dia kasih kebenaran, dan dia pimpin. Roh Kudusnya yang memimpin kita. Amin. Kita lihat sebentar di Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2 dikatakan begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa? Ketika kita hidup di jalannya Tuhan, ketika hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka sebenarnya kita sudah merdeka. Tidak ada lagi dosa, tidak takut lagi maut. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan. Di sini dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Artinya hidup kita itu sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka, kita tidak takut apapun. Tidak takut orang ngomong apa, tidak takut kita kalau sakit kita tidak takut. Kenapa? Kita sebenarnya sudah dimerdekakan dalam Kristus. Amin. Enak nggak hidup dengan Tuhan Yesus? Enak ya? Tapi kita awalnya kita mengikuti jalan Tuhan itu kita belum tahu apakah jalan ini benar. Tapi karena kita percaya Tuhan kasih firman, maka kita terus berjalan mengikuti jalannya Tuhan. Kalau kita belum bisa mendengar Tuhan dalam hati kita, telinga kita, kalau kita belum bisa mendengar, kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah itu menyertai setiap langkah kita. Amin. Maka dia nanti akan menuntun kita. Pelan-pelan dia akan menuntun kita sampai kita bisa mendengarkan. Amin. Luar biasa. Jadi Allah kita itu begitu sabar membimbing kita. Karena awalnya kita itu seperti bayi. Ketika orang tua kita, ketika kita masih bayi, orang tua kita sabar nggak? Sabar ya, gantiin popok, menyusui, kemudian menyuapi, mengajar berjalan. Begitu juga Allah kita. Dia sabar menantikan kita. Dia mau kita semua bisa mendengarkan dia. Dia mau semua kita mengikuti jalan dia. Sampai kita menjadi mempelai Kristus. Amin. Kalau mulanya kita percaya Tuhan Yesus itu kita sebagai anak. Anak-anak yang masih kecil. Anak-anak Tuhan. Tapi kemudian kita bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, kita mulai mengenal Tuhan. Kita mulai mengenal firman Tuhan. Kita menjadi murid Kristus. Kemudian kita bertumbuh lagi menjadi dewasa. Kita menjadi hamba Kristus. Dan kemudian kita bertumbuh lagi menjadi dewasa. Kita akan menjadi mempelai Kristus. Di sanalah kita akan berada bersama Tuhan Yesus di surga dengan mahkota kemuliaan. Amin. Kita nggak mau jadi anak kecil terus yang cuma minta, dikasih. Kita kan mau bertumbuh. Tuhan tidak mendidik kita menjadi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu artinya cuma minta. Terus kita mau jadi apa? Kita mau bertumbuh karena tujuan kita diselamatkan Tuhan Yesus. Tujuan kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus adalah kerajaan surga. Amin. Dan di sini dikatakan kita itu sebenarnya anak-anak kerajaan. Itulah gandum tadi. Sedangkan benih yang ditaburkan si jahat itu anak-anak yang jahat. Ketika kita di dunia ini
Apakah masalah ada? Ada. Yaitu tadi kita gandum anak-anak kerajaan, ada anak-anak si jahat yang selalu mungkin menggoda kita, mengganggu kita, meremehkan kita. Karena sebenarnya kalau dikatakan kita anak-anak kerajaan, berarti warga negara kita di mana? Di surga. Amin. Kalau di dunia ini dikatakan kita itu cuma sebentar. Kalau 70 tahun kita kuat, mungkin sampai 80 tahun. Setelah 80 tahun itu kesusahan dan penderitaan. Artinya nggak ada lagi yang enak di badan kita. Jadi kalau kita anak-anak kerajaan, kalau kita warga kerajaan surga, berarti di dunia ini kita cuma istilahnya numpang ngombe, cuma sebentar. Jadi di dalam kita lagi hidup di dunia ini, kita harus hidup menjadi berkat. Seperti tahun ini, moto atau ayat emas dari GBI itu bangkit jadi terang. Artinya hidup kita bukan untuk diri kita lagi, kita harus menjadi terang, menerangi sekeliling kita. Artinya kita harus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus berubah hari lepas hari. Hidup kita semakin kudus, hidup kita semakin benar. Kita harus bisa mengalahkan manusia daging kita. Bagaimana caranya? Minta. Tuhan Roh Kudus tolong aku. Mampukan aku. Kalau kita sendiri nggak mungkin bisa. Tidak akan bisa. Karena daging kita ini lemah. Coba aja kita mau puasa. Gangguannya ada aja kan. Kalau kita berniat mau puasa, Tuhan suruh puasa, gangguan tuh ada. Yang perut lapar, yang kepala pusing, yang ingin makan enak. Ya itu daging kita lemah. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa mengalahkan daging kita. Amin. Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat di dunia ini? Bagaimana supaya istilahnya gandum ini tetap kokoh? Ya, ketika gandum ini dan lalang bersamaan tumbuh, ya kita diibaratkan sebagai anak kerajaan dan anak-anak sejahat yang selalu mengganggu kita. Bagaimana supaya tetap kuat? Yang pertama, kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Kenapa kita harus melekat? Kalau kita tidak melekat, kita akan tak kuat. Kita baca dari Yohanes 15 kan? Yohanes 15 ayat 3 sampai 4. Katakan begini, Yohanes 15 ayat 3 sampai 4. Ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Ayat setelah ini ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya apa? Kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Kalau melekat kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus mengikuti kebenaran firman. Seperti yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 6 tadi. Ketika kita melekat kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bisa berbuah. Berbuah itu kita akan berbuah banyak dan manis. Amin. Artinya hidup kita bisa menjadi berkat buat keluarga kita, tetangga kita. Kita menjadi contoh. Contoh artinya kalau kita menjadi contoh, orang akan melihat kita dan orang akan datang kepada kita. Oh, orang Kristen itu luar biasa. Orang Kristen itu maksudnya apa? Orang percaya Tuhan Yesus. Ya. Artinya ketika orang melihat kita, orang percaya Tuhan Yesus, mereka akan diberkati, mereka akan datang dan bertanya. Disitulah kita boleh menceritakan siapa Allah yang kita sembah. Amin. Siapa Allah yang kita kenal, yang memberikan kita buah-buah itu. Buah itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan,
akhir penguasaan hidup. Ya, ini selalu hal luar biasa. Ya, jadi itulah buah yang akan kita hasilkan. Amin. Kemudian yang kedua apa? Tadi kita harus melekat kepada pokok anggur. Yang kedua, dengarkan Dia. Kita bisa mendengarkan Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Amin. Yang kedua, dengarkan Dia. Tadi sudah saya katakan, kita bisa mendengarkan Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Amin. Kita baca satu ayat dari Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi peran Roh Kudus itu sangat besar. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di hati kita. Dan Dialah yang akan mengajarkan kita firman Tuhan. Bukan cuma mengajarkan firman Tuhan, tapi Roh Kudus mengingatkan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu, hal kecil, apakah Roh Kudus mengingatkan? Ya. Kalau hal besar itu sudah jelas ya. Tapi hal yang kecil, kita nanti pulang dari sini, kita mulai belajar. Ketika kita mungkin membawa kendaraan atau berjalan, kita katakan, Tuhan Roh Kudus, aku harus lewat mana? Nanti Tuhan akan pimpin kita. Entah kita menganan, entah kita kiri, entah kita terus, itu pimpinan Tuhan. Kami mengalami banyak hal berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika kendaraan kami waktu itu kurang baik ya, tapi Tuhan pimpin kemana kita harus melangkah. Jadi itulah pimpinan Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan Roh Kudus selalu, ya, bukan sekali-sekali, selalu. Dimanapun kita berada, kita katakan, Roh Kudus, ini ada apa ya? Kok perasaanku nggak enak? Itu contohnya ya. Nanti Roh Kudus akan kasih tahu pada kita. Tapi sebelumnya kita harus tetap membaca kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan ini pelita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kita? Nggak bisa. Karena Roh Kudus di sini mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan Dia mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita akan kebenaran. Jadi yang bagian yang kedua, dengarkan Dia. Nah, bagian ketiga, kita harus ingat tujuan akhir hidup kita di dunia ini apa. Kalau rambut saya sudah mulai memutih, ya mungkin sebabnya oma-oma juga yang sudah mulai memutih. Tujuan akhir hidup saya mau jadi mempelai Kristus. Amin. Saya rasa kita semua begitu. Jadi kalau kita tahu tujuan akhir kita, berarti hidup kita sekarang harus di jalannya Tuhan. Di jalannya, di kebenarannya, agar sampai kita kepada kehidupan kekal. Kalau kita ingat tujuan kita apa hidup di dunia ini, maka kita nggak akan macam-macam. Ketika orang mau mengajak, ayo kita ke sana. Di sana itu ada orang pinter yang bisa menyembuhkan. Kita tidak akan mau, karena kita tahu jalan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Yang membimbing kita Roh Kudus. Amin. Jadi kita harus ingat apa tujuan akhir hidup kita. Jadi yang pertama kita harus melekat kepada Tuhan Yesus.
Kemudian kita harus mendengarkan dia. Yang ketiga, ingat tujuan akhir hidup kita. Nah, kita mau lihat di ayat bacaan kita tadi, Matius 13 ya. Matius 13 ayat 43. Dikatakan begini, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi diingatkan, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Kita punya telinga semua ya, bahkan telinga kita 2 lagi. Itu artinya apa? Kita harus terus mendengarkan dia. Dan dikatakan di sini, kalau kita sudah sampai kehidupan kekal tadi, kita akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa di surga. Amin. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang-orang yang belum percaya? Sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita mendoakan mereka. Supaya mereka juga boleh kenal Tuhan seperti kita mengenal Tuhan. Karena kalau dilihat kehidupan mereka itu ngeri. Kita baca sebentar di ayat 40 sampai 42. Ini ayat yang terakhir, saya persilakan di musik untuk naik. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkannya segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya ini akan dicampakkan ke dalam api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebenarnya ketika kita melihat mereka, kita sebenarnya kasihan. Kita bersyukur sudah menjadi anak-anak kerajaan. Ya. Jangan kita memandang mereka rendah, tapi kita mendoakan mereka supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus seperti kita mengenal Tuhan Yesus. Ketika kita ada di dunia ini, kita tahu kita menerima, karena dikatakan tadi kita anak-anak kerajaan. Kita menerima kerajaan surga di bumi ini. Kerajaan surga itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, semua kita alami. Berkat-berkat Tuhan kita dipelihara, dimiliki. Itulah yang namanya kerajaan surga. Amin. Jadi setiap hari kita bisa berdoa, doa Bapa Kami. Kita tahu tahun ini kita harus bangkit menjadi perang. Saya akan bacakan satu ayat. Kemarin Bapak Gembala senior kita, Gembala Pembina itu mengasih satu ayat untuk kita ingat, 1 Petrus 4 ayat 7, bahwa tahun ini adalah tahun yang tiba-tiba. Kalau kita lihat bencana alam, malapetaka, apa saja semua terjadi tiba-tiba. Jadi apa yang harus kita siapkan? Kita akan baca satu ayat, 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi dimanapun kita berada, pegang firman Tuhan. Minta Roh Kudus tolong. Jadilah tenang. Kalau keadaan sekeliling kita lagi rusuh atau apa, kita harus tetap tenang, percaya, berdoa. Karena tahun ini adalah tahun yang tiba-tiba dan akhir dari akhir zaman. Artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kita harus melekat kepadanya, dengarkan dia, ingat tujuan kita adalah untuk sampai ke surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.